Bicara soal motor 2 tak di Indonesia, pastinya kita nggak bakalan jauh sama dua nama besar, yaitu Yamaha Aeroking dan juga Kawasaki Ninja 152 tak. Pasalnya sejak lahir, keduanya sudah dibekali dengan mesin kencang yang menawarkan sensasi berbeda dari sports bike zaman sekarang. Sebagian orang yang pernah mencoba Aeroking mengatakan kalau motor ini kencang, sampai-sampai Aeroking punya julukan jet darat. Namun sebagian ada juga yang mengatakan kalau Ninja 2 tak itu juga kencang, bahkan lebih kencang dari Aeroking. Perdebatan antara siapa yang paling kencang antara kubu Aeroking versus Ninja ini seperti tidak pernah ada habisnya. Namun sebenarnya siapa sih yang layak menyandang gelar sebagai 2 tak terkencang antara Aeroking dan Ninja? Konteks pembahasan kita kali ini hanya membandingkan antara Aeroking dan Ninja ya. Jadi 2 tak di luar kedua motor tersebut tidak kita masukkan dalam pembahasan. Sebagai seorang pengamat otomotif abal-abal, boleh saya katakan anggapan tiap orang tentang Aeroking dan Ninja 2 tak kencang itu memang nggak ada yang salah. Nah, biar pada nggak bingung, sebelumnya kita bandingkan dulu spesifikasi di atas kertas antara Aeroking dan Ninja 152 tak. Aeroking mengusung mesin berkapasitas 135 cc berpendingin udara tradisional dengan pengkabutan bahan bakar karburator Mikuni 26 mm serta transmisinya 5 percepatan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 18,2 horsepower di 9.000 rpm serta torsi puncak 15,1 Nm pada 8.000 rpm. Sedangkan untuk Ninja 152 tak dibekali mesin berkapasitas 150 cc, berpendingin cairan, pengkabutan bahan bakar karburator Keihin PWL 28 mm, dilengkapi teknologi 2 tak andalan Kawasaki yaitu Super Gibbs, serta transmisinya 6 percepatan. Mesin Ninja 150 mampu memuntahkan tenaga sebesar 29,6 horsepower di 10.500 rpm, serta torsi puncak 21,6 Nm pada 9.000 rpm. Soal bobot, Aeroking punya bobot kering 100 kg, sementara untuk Ninja kita ambil contoh Ninja R non-firing yang bobot keringnya berada di angka 124 kg. Dari sini bisa kita simpulkan kalau Ninja 2 tak itu punya power lebih besar, namun bobotnya 24 kg lebih berat. Begitu pula dengan Aeroking, motor jambret ini punya power lebih kecil, namun keunggulannya ada pada bobotnya yang lebih ringan. Itu baru spesifikasi di atas kertas ya, kalau fakta di lapangannya bagaimana? Nah, kebetulan saya pernah coba kedua motor ini, dan kebetulan juga unit yang saya tes masing-masing masih dalam kondisi standar alias sama sekali nggak ada yang diutak-atik, dan bahkan sampai knalpotnya pun masih bawaan pabrik. Soal feel berkendara, Aeroking itu punya riding position yang lumayan nyaman, nggak gampang pegel, dan enak buat harian maupun touring. Untuk respon mesinnya sendiri, Aeroking cenderung mempunyai akselerasi lebih nendang di putaran bawah. Ini motor bener-bener punya bobot enteng dan punya akselerasi yang bikin kaget. Dan kalau ngawur cara melintir gasnya, dijamin di posisi gigi 1 ataupun gigi 2, roda depan motor ini bisa dengan mudah mengangkat di udara. Namun pada saat kondisi gigi top, di jarak lebih dari 500 meteran, akselerasi Aeroking terasa ngeden alias udah kayak susah mau naik lagi. Di sisi lain, saat berada di kecepatan tinggi, handling Aeroking ini akan terasa ngeri-ngeri sedap. Ya mungkin ini faktor wheelbase Aeroking yang tergolong pendek, dan faktor umur juga ya. Soalnya, Aeroking yang saya coba keluaran tahun 2003. Nah, sementara untuk Kawasaki Ninja 152 tak yang pernah saya coba adalah keluaran tahun 2012, tipe Ninja 150R alias Ninja Barong tanpa firing. Soal feel berkendara, Ninja ini punya riding position nunduk, terasa lumayan pegel kalau dipakai buat harian. Dan saya rasa semua tipe Ninja 2 tak, baik itu SS, Ninja R maupun Ninja RR, punya riding position yang serupa. Maklum, stangnya pakai tipe stang jepit. Urusan performa, tarikan bawah Ninja 2 tak nggak segala Aeroking. Tapi kalau udah masuk ke RPM 7000 ke atas, dan Super Gibbs-nya mulai ngebuka, akselerasinya langsung melonjak drastis dan terus ngisi. Bahkan untuk sekedar menyentuh kecepatan 120 km per jam, saya rasa bukanlah hal yang sulit bagi Ninja 2 tak. Nah, berbeda dari Aeroking, Ninja 2 tak ini lebih anteng kalau dipakai di kecepatan tinggi. Hal ini mungkin disebabkan karena jarak wheelbase Ninja 2 tak lebih panjang dari Aeroking,
didukung oleh sasisnya yang cukup mumpuni, serta diameter shock depan lebih besar, membuat handling Ninja 2 tak lebih stabil apabila dipakai di kecepatan tinggi. Jadi kesimpulannya bagaimana? Lebih kencang nge-racking apa Ninja 2 tak? Menurut saya jawabannya adalah tergantung. Kalau teman-teman suka akselerasi spontan di RPM bawah, jelas e-racking adalah pilihan yang tepat. Namun kalau teman-teman tipikal pengendara yang santai, tapi sewaktu-waktu memerlukan akselerasi mendadak, jelas Ninja 2 tak adalah motor yang sangat bisa diandalkan. Intinya kedua motor ini punya karakter kencang sesuai versi mereka masing-masing. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi soal siapa yang lebih kencang. Soalnya keduanya adalah sama-sama motor 2 tak legendaris dengan penjualan yang cukup sukses di pasaran tanah air dan juga sama-sama sering digunakan sebagai jagoan andalan untuk meramaikan berbagai ajang balap yang diselenggarakan di Indonesia. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.